Umat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, pada saat ini kita akan melakukan ibadah online kita bersama-sama. Mari kita landasi ibadah online ini dengan firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara-saudara, kiranya tetap sehat dan juga penuh dengan sukacita. Kita bersyukur karena saat ini kita kembali berjumpa dalam ibadah online mandiri gereja kita sendiri. Saat ini mari kita siapkan hati kita dan kita mau fokuskan pikiran kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus Allah kita yang bertahta di dalam kerajaannya. Mari kita memuji kebesarannya dengan hati yang riang gembira seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Kami puji dengan riang. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, dalam perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan pada bacaan kita kali ini, menyinggung soal bagaimana kita hidup sebagai warga kerajaan sorga. Lalu bagaimanakah kita bisa hidup sebagai warga kerajaan sorga? Yaitu dengan menjadi manusia yang benar di hadapan Tuhan, memberi dampak kepada sesama dan juga tunduk pada otoritas Allah yang adalah Raja kita, serta berani membayar harga dengan sukacita supaya dapat terus memiliki Kristus, seperti puisi yang mengatakan demikian. Semua kuserahkan kepada Yesus, semua kuberikan kepadanya dengan sukacita. Aku akan mencintai dan percaya kepadanya. Dalam kehadirannya setiap hari di dalam kehidupanku, aku berserah semuanya. Aku berserah semuanya. Semua adalah baginya. Penebusku yang mulia, aku berserah semuanya. Semua ditambah
memberi, carilah kau pasti dapat. Pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Jika berkumpul dalam namaku, 2 atau 3 orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan, kita sama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dengan mengakui dosa-dosa kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur atas semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kasih dan berkat-Mu begitu nyata kami rasakan dalam setiap situasi dan kondisi, termasuk dalam pandemi COVID-19 saat ini. Dalam keheningan ini, kami datang kepadamu, memohon pengampunan. Jika dalam pandemi ini, kami baru memperlihatkan kesetiaan dan ketekunan datang kepadamu. Kami seperti orang yang hanya mau datang kepada Tuhan jika itu menguntungkan kami saja. Tuhan, ampunilah kami. Kami juga mengakui bahwa di dalam pandemi ini, kami lebih fokus hanya memikirkan kepentingan diri kami sendiri, padahal Engkau mengutus kami untuk hadir dan berbagi kasih kepada sesama. Dan kami juga lebih cenderung menggantungkan hidup kami kepada orang lain dan bukan kepadamu. Dalam isolasi diri di rumah, kami terkadang tidak menghargai perasaan anggota keluarga kami melalui perkataan dan perbuatan kami. Bahkan kami tidak mempunyai keinginan untuk merekonsiliasi, tapi justru menyalahkan, bahkan menjadikan keadaan sebuah alasan untuk bisa berbuat sekehendak kami sendiri. Ampunilah kami ya Bapa. Kiranya kasih-Mu dalam Yesus Kristus mentahirkan hidup kami atas semua dosa yang kami perbuat. Bimbinglah kami untuk mempunyai komitmen berubah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah.
Umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah mendengar seruan kita dan Ia berkenan mengampuni kita atas semua dosa-dosa kita. Firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 4 sampai yang kelima berbunyi demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaan-Mu. Karena Kaulah empunya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Dunia di mana kami tinggal dan menetap saat ini tengah diperhadapkan dengan krisis dan pergumulan yang begitu berat karena pandemi COVID-19 yang terjadi. Ada banyak hal yang dialami oleh setiap umat masyarakat, juga termasuk kami umat Tuhan menghadapi pandemi karena COVID-19. Tapi disitulah kami tetap menggantungkan harapan kami kepadamu, yang kami yakini Tuhan akan hadir dalam perjalanan hidup kami. Kerajaan-Mu akan datang untuk bersama dengan kami menjalani pergumulan hidup ini, dan Kau menolong kami, memampukan kami untuk bisa melaluinya. Dalam doa bersama kami pada hari ini, kami kembali akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami menyadari segala keterbatasan kami sebagai manusia, tapi kami percaya Roh Kudus akan menolong kami. Roh Kudus akan membimbing setiap kami, agar berita firman yang kami dengar sungguh dapat kami mengerti dan pahami. Bahkan lebih dari itu, menjadi sebuah rema, bahkan pengajaran iman untuk kami nyatakan dalam kehidupan yang kami jalani, secara khusus di tengah pandemi COVID-19. Kami menyerahkan pemberitaan firman di hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkatilah hamba-Mu dalam segala keterbatasan, agar apa yang diberitakan juga sungguh boleh menjadi berkat, dan pada akhirnya nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mari saudara dengan berdiri, kita membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 33 dan dilanjutkan ayat 44 sampai dengan 52. Demikianlah firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya,
Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencapakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaraannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan, umat yang berada di rumah, yang berada di Indonesia maupun juga di luar Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online mandiri GKI Perumahan Citra 1. Sudah lebih dari 4 bulan kita tidak bertemu muka dengan muka. Namun itu tidak menyurutkan sukacita dalam perjumpaan secara online melalui ibadah pada hari Minggu ini. Salam kangen dari kami semua yang melayani ibadah dari tempat ini, dan kita doakan supaya keadaan semakin baik sehingga kita dapat beribadah bersama kembali di tempat ini, tentu dengan protap yang ditetapkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada minggu ini adalah hidup sebagai warga kerajaan sorga. Saudara, setiap kita yang tinggal di sebuah negara, termasuk kita yang ada di Indonesia ini, tentu berhak atas status kewarganegaraan. Kita ibarat anak tanpa akte kelahiran yang tidak jelas asal-usulnya kalau tidak memiliki status kewarganegaraan. Nah, pertanyaannya, mengapa status kewarganegaraan itu menjadi amat penting? Saudara, status itu menjadi penting karena status kewarganegaraan ibarat pengenal data diri, jati diri, atau menjadi identitas seseorang, terutama ketika ia berada di negara yang lain. Tapi tidak hanya itu, saudara, status kewarganegaraan juga menjadi penting karena akan mempengaruhi seseorang untuk memperoleh kepastian hukum, yang berarti ia akan tahu dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Tanpa adanya kepastian hukum, seseorang tidak akan pernah tahu apakah perbuatan yang dilakukan itu salah atau benar, dilarang atau tidak dilarang, melanggar atau tidak melanggar hukum. Saat status kewarganegaraan itu diakui, maka orang tersebut akan memperoleh keadilan dan perlakuan yang sama di mata hukum. Ia juga akan mendapat perlindungan, pengayoman, dan pelayanan publik. Sehingga terjadilah keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat.
Jadi saudara, kewarganegaraan menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam diri seseorang. Keberadaan kita sebagai orang-orang percaya juga demikian. Kita juga memiliki identitas. Dan identitas kita adalah orang-orang yang telah beroleh anugerah. Dimerdekakan melalui belenggu dosa, melalui penebusan oleh Yesus Kristus. Pengampunan yang memulihkan inilah yang menjadikan kita, saya dan saudara, warga kerajaan sorga. Filipi 3 ayat 20 mengatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bukan hanya sekedar warga negara di dunia ini. Tapi kita juga adalah warga kerajaan sorga. Dan sebagai warga kerajaan sorga, maka Allah yang memerintah dalam kehidupan kita. Dan ini sangat selaras dengan arti kerajaan sorga itu sendiri. Saudara, kalau bicara tentang kerajaan sorga, banyak yang kemudian menghubungkan kerajaan sorga ini sebagai sebuah tempat atau lokasi tertentu. Pemahaman ini tidak sepenuhnya keliru. Tetapi kerajaan sorga mengarah pada sesuatu yang dinamis, tidak statis. Bukan hanya soal lokasi, tapi lebih dari itu kerajaan sorga bicara soal situasi. Situasi seperti apa? Situasi di mana Allah dengan sepenuhnya akan memerintah dan memberlakukan kehendaknya, the will of God. Apa kehendaknya? Yaitu keadilan, kebenaran, perdamaian, kesejahteraan, serta kasih. Karena pemahaman demikian, saudara, tidak sedikit yang memahami kerajaan sorga itu sebagai sebuah realitas yang belum terjadi. Oh, karena merasa masih nanti, masih jauh, maka hidup di dunia pun ikutin aja standar yang ada di dunia. Wong masih nanti. Saudara, kerajaan sorga yang diberitakan dalam Alkitab bukan semata-mata sesuatu yang baru akan datang nanti. Tapi kerajaan sorga itu juga sudah ada di tengah manusia. Lukas 17 ayat 21 mengatakan, Yesus berkata kepada orang Farisi, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi kerajaan sorga tidak hanya nanti tapi juga saat ini di sini. Both present and future. Already but not yet. Sudah tapi belum. Dan inilah dua perspektif bagi kita untuk memahami kerajaan sorga. Di satu sisi perspektif masa depan, di sisi lain perspektif masa kini. Saudara, kerajaan sorga itu telah dimulai sejak kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus dalam dunia. Ia datang ke dalam dunia, mengalami serta menyelami sejatinya hidup sebagai manusia. Tapi lebih dari itu, dia menawarkan kemanusiaan yang baru melalui kehidupannya. Kerajaan sorga, pemerintahan Allah yang berpusat pada Yesus Kristus dalam karya dan pelayanannya, itulah yang menjadi pijakan bagi kita, saya dan saudara, untuk memaknai panggilan hidup sebagai warga kerajaan sorga. Ada nilai, ada prinsip yang diteladankan oleh Yesus bagi kita, dan inilah yang diungkapkan melalui perumpamaan Yesus dalam Injil Matius 13. Saudara, sungguh menarik. Yesus seringkali menggunakan perumpamaan cerita yang sederhana, tidak muluk-muluk, atau dengan penjelasan yang sulit. Tapi melalui realitas kehidupan sehari-hari untuk menjelaskan sesuatu termasuk soal kerajaan Allah. Melalui perumpamaan diharapkan setiap pendengar pada saat itu dan juga kita dalam masa kini bisa memahaminya. Dan lebih dari itu menjadikannya sebagai wujud iman yang konkret dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya saudara, perumpamaan apa saja? Kita melihat di sini yang pertama, perumpamaan yang digunakan oleh Yesus adalah perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Saudara, di dunia timur biji sesawi merupakan kiasan yang umum dipakai untuk menggambarkan hal yang begitu kecil. Ukurannya hanya sekitar 1 mm. Tapi biji sesawi yang kecil ini bisa bertumbuh jadi tanaman yang begitu besar. Pohon yang besar dan tingginya bisa mencapai 3-4 meter. Beberapa penafsir memberi tambahan pada pohon ini dikatakan pohon yang besar. Jadi mau menunjukkan ada sebuah hal yang kontras antara tanaman biji sesawi dengan pohon yang besar. Biji sesawi begitu kecil, tapi pohon itu begitu besar. Bahkan dituliskan dalam firman Tuhan yang kita baca,
Pohon ini mampu menarik burung-burung untuk bersarang pada cabang-cabangnya. Demikian pula ragi. Di Palestina, roti dibuat di rumah. Ragi adalah sedikit adonan yang tersisa dari pembuatan roti sebelumnya yang sudah beberapa saat mengalami fermentasi. Fungsi ragi adalah membuat sebuah adonan menjadi mengembang. Sedikit ragi dapat mengkhamirkan adonan. Nah, Saudara, Yesus berkata dalam Injil Matius 13, dikatakan hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan. Kerajaan sorga juga seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan dalam tepung terigu hingga khamir seluruhnya. Nah, pertanyaannya apa maksudnya perumpamaan ini? Saudara, kerajaan sorga mulai dengan awal yang amat kecil, yang sederhana, tapi ternyata bisa memberikan dampak yang begitu besar. Dan inilah yang secara konkret, nyata, melalui Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Allah di dalam Yesus Kristus berkarya mulai dari yang sederhana, bukan yang megah apalagi mewah gemerlap. Yesus seperti kita ketahui memulai langkah kecil dan sederhana. Dia melakukan pelayanan di Galilea. Ia berkeliling berjalan dari kota ke kota. Dia terus melakukan pekabaran Injil ke berbagai tempat dan wilayah. Jadi perumpamaan biji sesawi dan ragi ini mengingatkan bahwa hal kerajaan sorga berawal dari yang kecil, yang sederhana. Tetapi yang kecil dan sederhana itu bisa membawa dampak yang besar. Karena itu saudara tidaklah heran, Yesus memberikan pernyataan dalam Matius 17 ayat 20. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi untuk memindahkan gunung, maka itu bisa dan sangat mungkin terjadi. Yang utama adalah percaya dan mempercayakan diri kepada Dia. Nah, saudara, kedua perumpamaan ini mengajak kita pada bagian pertama untuk merenungkan bahwa yang kecil, yang sederhana membawa dampak yang besar. Dan dampak pengaruh atau pengaruh di dalam hidup kita itulah yang mestinya kita miliki dalam nilai kita kerajaan sorga. Nah, saudara, kalau kita coba hubungkan dengan situasi yang terjadi saat ini. Saat ini kita tengah berada dalam situasi pandemi karena COVID-19. Pandemi yang terjadi mestinya membawa kita, saya dan saudara, untuk tetap bisa memberi dampak, memberi pengaruh yang positif. Dan kita bisa memulai itu pada lingkaran terdekat kita, yaitu keluarga. Saudara, saat ini masih ada di antara kita yang tetap bekerja, bersekolah, berusaha dari rumah. Selama menjalani semua kegiatan atau aktivitas dari rumah itu, bagaimana dampak itu tetap dapat dirasakan? Bagaimana relasi kita sebagai orang tua kepada anak? Karena sekarang anak harus sekolah dari rumah secara mandiri. Pertanyaannya, apakah kita tetap berperan untuk mendampingi, mengajari dalam cinta kasih? Demikian juga sebaliknya, saudara. Bagaimana kita sebagai anak terhadap orang tua? Ada mungkin orang tua atau anggota keluarga kita yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan mereka. Orang tua dirumahkan. Anggota keluarga kita mengalami pemutusan hubungan kerja. Dalam salah satu sharing ada yang menyampaikan kepada saya. Karena sekarang dibatasi maka masuk kerja tidak full. 1 bulan ada 3-4 kali tidak masuk kantor. Dan itu berimbas pada pengurangan penghasilan yang didapat. Dikurangi. Sementara orang ini harus tetap memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Apalagi ia masih memiliki anak yang masih kecil dan sangat banyak kebutuhannya. Tetapi ini sebuah keadaan yang harus dihadapi. Dan ini menjadi tantangan dan pergumulan yang tak sedikit juga menguras emosi kita, yang mewarnai kehidupan kita di tengah pandemi yang terjadi. Apapun dan bagaimanapun situasi saat ini, kita diajak untuk terus membawa dampak, membawa pengaruh yang baik. Itu baru lingkaran yang terdekat, saudara. Bagaimana dengan komunitas di mana kita berada saat ini? Memberi dampak juga secara konkret dapat kita lakukan ketika kita berperan untuk menyelamatkan diri dan sesama dengan menerapkan protap yang ada, termasuk soal menjaga kedisiplinan diri kita. Saudara, pandemi yang terjadi memaksa kita harus memiliki self-disiplin di rumah,
di luar rumah, aktivitas-aktivitas yang kita jalani. Tapi pertanyaannya bagaimana kenyataan yang terjadi saat ini? Berita menyebutkan bahwa orang yang positif COVID per 23 Juli melonjak 1.906 dan yang positif menembus 93.657 orang. Dan di DKI Jakarta mencapai 19,2% atau 16.899. Saudara, kalau kita melihat data yang ada, maka ini semakin meningkat. Pertanyaannya mengapa? Karena orang menganggap sepele, cuek dengan self-disiplin itu. Banyak yang sekarang karena sudah mulai bisa bertemu, kumpul, tidak lagi melakukan jaga jarak. Tidak lagi kemudian memakai masker. Oh, merasa fine. Padahal masker itu sudah menjadi keseharian yang tidak bisa terabaikan. Ketika melakukan perjalanan ke gereja, seringkali saya berjumpa dengan orang-orang di jalan, naik motor, banyak sekali yang tidak menggunakan masker. Ada orang tua membonceng anak, orang tuanya tidak pakai, anak pakai, atau sebaliknya. Anak tidak pakai, orang tua yang memakai. Padahal masker itu menjadi satu hal yang sudah mesti dan harus kita gunakan dalam keseharian. Kelihatannya kecil, nggak pakai masker. Kelihatannya kecil, kumpul-kumpul biasa. Tapi ternyata itu bisa membawa dampak yang besar. Nah saudara, jadi balik lagi kehadiran kita sebagai warga kerajaan sorga mestinya membawa pengaruh, dampak yang baik. Yaitu menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, perumpamaan kedua yang juga Yesus ceritakan adalah soal harta terpendam dan pedagang yang mencari mutiara. Ayat 44 sampai 46. Nah, saudara, ada kebiasaan orang Yahudi ketika itu untuk menyembunyikan emas dan perak di ladang supaya terhindar dari pencuri atau perampok. Pada malam hari mereka menggali sebuah lubang di ladang. Mereka memasukkan emas perak ke dalam lubang itu. Belum ada SDB saudara pada saat itu. Nah, andai kata orang itu kemudian tiba-tiba meninggal dunia, hartanya bisa terpendam berabad-abad lamanya. Tapi sebaliknya, kalau seseorang mengerjakan ladang itu, bisa jadi orang itu menemukan harta yang terpendam. Nah, Yesus menceritakan tentang seorang buruh atau pekerja yang mengerjakan ladang kepunyaan orang lain. Dan ia menemukan harta yang terpendam. Ia memendamkannya pula, dan sebab sukacitanya itu ia pergi menjual harta miliknya supaya ia bisa membeli ladang itu. Jadi ada sebuah sukacita ketika dia menemukan harta yang terpendam. Demikian juga pedagang yang mencari mutiara. Pada zaman itu saudara, mutiara sangatlah mahal dan berharga. Tapi dituliskan ketika sang pedagang itu berhasil menemukan mutiara yang sangat berharga, maka ada joy, ada sukacita yang diperoleh. Sehingga apa yang terjadi, ia juga rela menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah saudara, dalam perumpamaan ini, hal menemukan menjadi istilah sentral. Apa yang orang-orang temukan adalah sesuatu yang selama ini mereka idamkan dan cari. Yaitu hal kerajaan sorga dengan berita keselamatan yang Yesus bawa di dalamnya. Dan ketika mereka berhasil menemukan harta dan mutiara yang berharga itu, maka ada joy, ada sukacita yang muncul. Dan lebih dari itu saudara, terjadi perubahan hidup. Perubahan itu akan nampak ketika orang tidak lagi menjadikan miliknya mula-mula sebagai sesuatu yang utama dan harus dipertahankan mati-matian. Tapi kini yang menjadi pusat dalam hidupnya adalah memberlakukan kehendak Allah. Fokus hidupnya adalah Allah itu sendiri. Jadi dari perumpamaan ini saudara, kita melihat ada sebuah upaya. Upaya untuk mencari dan menemukan hal kerajaan sorga dan kebenarannya. Tidak tinggal diam, tapi aktif mencari. Lalu juga perumpamaan ini mengajak kita untuk melihat ada harga yang harus dibayar. Untuk menjadikan kerajaan sorga itu sebagai pusat dalam hidup kita. Segala yang dipunyai bukan lagi jadi yang utama dan harus dipertahankan. Tapi yang terutama adalah menjual segala yang mereka miliki untuk mendapat dan memiliki sesuatu yang berharga, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan perumpamaan ini juga mengajak kita untuk melihat sebuah respon, sukacita
dari orang yang menemukan kerajaan sorga itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita coba hubungkan dengan masa pandemi yang terjadi saat ini, maka perumpamaan ini mengajak kita untuk memaknai bahwa perlu upaya untuk bisa menjalani situasi yang tidak mudah karena pandemi COVID-19 yang terjadi. Ada harga yang tak bisa tidak harus kita bayar supaya tetap bisa bertahan dan berjuang sampai saat ini. Dan salah satunya saudara adalah kita siap dan dibiasakan untuk menjalani pola hidup yang baru. Kita meninggalkan kebiasaan yang lama dan hidup dalam kebiasaan yang baru. Itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Video edukasi new normal yang sudah di-share kepada umat, protap-protap yang diberikan kepada umat, itulah yang mestinya terus kita lakukan. Mulai dari kita keluar rumah, hingga nanti pulang ke rumah. Dan kita melakukannya karena inilah nilai, inilah panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai warga kerajaan sorga. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita, menyelamatkan diri dan juga orang lain. Saudara, bisa jadi banyak yang merasa tidak nyaman. Banyak yang merasa kok keadaan menjadi seperti ini. Kira-kira sampai kapan sih pandemi ini usai? Mungkin itu pertanyaan demi pertanyaan yang muncul dalam benak kita. Tak sedikit saudara yang kemudian mulai mengeluh dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Tapi seperti kisah dalam perumpamaan ini, ketika kita mendapatkan yang berharga, harta terpendam, mutiara, yang dalam hal ini kita maknai keselamatan di dalam Yesus, maka bagaimanapun situasi hidup kita, susah ataupun senang, gembira ataupun sedih, itu tidak melunturkan sukacita, joy, kara, karena kita yakin hidup kita selalu ada dalam genggaman dan pemeliharaan dari Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia menolong dan memampukan kita melalui masa-masa yang berat, termasuk dalam situasi pandemi yang terjadi saat ini. Nah saudara, itulah perumpamaan yang kedua. Ketika kita melihat dan menemukan ada kerelaan untuk mencari dan menemukan yang sesungguhnya berharga. Ada upaya, ada harga, tapi juga lebih dari itu ada sukacita ketika menemukannya. Lalu yang berikutnya saudara, pada akhirnya nilai atau prinsip kerajaan sorga adalah bagaimana kita menjadi murid Kristus yang benar di hadapan Tuhan kita. Perumpamaan yang dipakai adalah perumpamaan tentang pukat. Apa itu pukat saudara? Pukat adalah jaring yang besar, jala, yang diseret melalui air dan mengumpulkan berbagai jenis ikan. Tidak akan ada ikan yang bisa lolos dari pukat. Pukat adalah jenis jaring yang tidak bisa memilih-milih jenis ikan yang mau ditangkap. Semua ikan bisa dijaring oleh pukat, bahkan termasuk ikan yang kecil sekalipun. Menurut sebuah penelitian, ada 24 jenis ikan yang terdapat di Danau Genesaret yang disebut laut dalam perumpamaan ini. Jenisnya yang banyak itu menunjukkan keragaman ikan. Besar, kecil, dapat dimakan atau tidak, bahkan malah ada yang beracun atau tidak. Karena itu saudara, setelah sebuah pukat ditarik ke tepi pantai, orang harus segera melakukan sebuah pemisahan. Yang baik dituliskan akan dikumpulkan dalam pasu. Yang tidak baik yang dimaksud ikan yang tidak bersisik, yang menurut hukum Taurat tidak boleh dimakan, pada akhirnya akan dibuang. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, perumpamaan ini bersifat eskatologis. Bahwa pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan memisahkan antara ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Sebuah penggambaran tentang mereka yang disebut orang benar dan sebaliknya orang yang tidak benar, orang yang jahat. Kerajaan sorga diibaratkan seperti pukat yang disebar kepada semua orang tanpa terkecuali. Ia menjaring tanpa batas. Namun pada akhirnya dari hasil tangkapan pukat, sang nelayan akan melakukan pemisahan mana yang baik, mana yang sebaliknya. Karena itu saudara, sangat penting bagi kita untuk sungguh mencari dan menemukan kerajaan sorga. Dan terus menjadikan kehendak Dia sebagai yang utama dalam hidup kita. Serta terus setia hidup secara benar. Sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan kita saudara? Ketika kita hidup menjadi warga kerajaan sorga, apakah memang kita pada akhirnya bisa bertanggung jawab menjadi murid Kristus yang benar? Terlebih dalam situasi pandemi yang terjadi saat ini.
Di tengah banyak orang yang berada dalam situasi sulit, kesulitan ekonomi misalnya, apakah kita menghalalkan segala sesuatu hanya untuk meraih dan meraup keuntungan? Apakah kita bisa memilih dan memilah mana yang harusnya kita lakukan? Panggilan kita sebagai warga kerajaan sorga adalah tetap bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Panggilan kita adalah menjadi murid Kristus yang benar di tengah ketidakbenaran yang terjadi saat ini. Sehingga seperti nelayan dalam teks yang menuliskan, pada waktunya ia akan mengenali dan memisahkan mana ikan yang baik atau sebaliknya ikan yang tidak baik. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketiga hal yang disampaikan melalui perumpamaan ini mengajak kita untuk merefleksikan makna kerajaan sorga itu. Dan bagaimana kita bisa hidup di dalamnya. Kerajaan sorga bicara soal nilai-nilai hidup yang harus dan terus kita lakukan. Bahkan di tengah situasi tersulit termasuk pandemi COVID-19 yang kita hadapi. Meskipun nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus kadang berbanding terbalik dengan apa yang manusia pikirkan. Meskipun nilai itu mungkin untuk melakukannya kita harus berhadapan dengan tantangan dan tidak sedikit juga hambatan. Namun tetap panggilan untuk menghadirkan kerajaan sorga adalah tugas dan tanggung jawab kita semua sebagai warga kerajaannya. Dan itulah identitas kita. Dari firman Tuhan kita belajar. Marilah kita terus untuk memberi dampak dan pengaruh yang baik di tengah situasi yang terjadi. Marilah kita terus berupaya dan berjuang meskipun ada resiko di depan mata kita. Dan ketika kita menemukannya, kita akan mendapatkan sukacita, ada joy, karena kerajaan sorga itu ada dalam hidup kita. Dan akhirnya marilah kita menjadi murid Kristus yang benar di tengah dunia yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Selamat memaknai panggilan menjadi warga kerajaan sorga di tengah dunia yang Tuhan percayakan saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami, Raja di atas segala raja, Tuhan kami yang merajai seluruh kehidupan kami menyatukan hati kami dalam doa syafaat hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa sebagai warga kerajaan sorga, Tuhan memilih kami dan Tuhan mengajarkan kepada kami tentang nilai-nilai yang seharusnya kami kerjakan sepanjang kehidupan di dalam dunia ini sampai dengan ketika Tuhan memanggil kami pulang. Kami bersyukur bahwa kami diangkat sebagai anak-anak kerajaan sorga. Kami telah ditebus dan kami menjadi milik Engkau, Tuhan kami yang adalah Raja kami di dalam Yesus Kristus. Dalam syafaat kami ini, kami datang kepadamu untuk mengingat akan pergumulan dunia yang sampai dengan hari ini terus dihantui dan dikuasai oleh keadaan yang menakutkan karena kehadiran sosok virus yang amat kecil tetapi mematikan. Ini memberikan efek yang luar biasa. Bukan saja dalam kehidupan kesehatan kami, tapi juga kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, bahkan dalam psikologi setiap manusia. Kami datang hari ini karena kami percaya Engkau adalah Allah kami yang tidak pernah bosan untuk mendengarkan permohonan kami. Kami berdoa, biarlah apa yang sedang menimpa seluruh dunia ini mengingatkan kepada setiap kami untuk mempercayai bahwa di atas segala-galanya yang kami miliki, maka kehidupan ini ada dalam kendali Tuhan. Kami mohon belas kasih sayang-Mu ya Bapa, agar setiap kami semua tahu benar untuk melakukan apa yang harus kami kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang berupaya untuk menangani COVID-19 dan sekaligus memulihkan kehidupan ekonomi ini. Kami berdoa, biarlah dalam kepemimpinan Bapak Erick Thohir dan seluruh staf yang telah dipilih oleh Bapak Jokowi, maka semua kegiatan ini boleh dilakukan secara sinergi, dipatuhi dan direspon positif oleh masyarakat, dan memberikan dampak yang berarti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk para medis, staf ahli yang saat ini sedang melakukan penelitian dan uji coba untuk vaksin COVID-19. Biarlah semua boleh berlangsung di dalam kendali Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, dalam situasi ekonomi yang seringkali membuat orang lupa bahwa di atas segala-galanya ini Engkau yang adalah Allah kami yang memelihara tiap anak-anak-Mu. Biarlah mereka yang pada saat ini kehilangan pekerjaan, yang pada saat ini mungkin sedang buntu untuk melakukan apapun yang harus dikerjakan, atau mereka yang sudah mulai bangkit dalam kehidupan ekonomi mereka. Mereka mengangkat kehidupan ini di dalam tangan kuasa dan kendali Tuhan. Sebab kami percaya kalau burung pipit dipelihara oleh Tuhan, bunga bakung yang cantik senantiasa didandani oleh Tuhan, apalagi anak-anak Tuhan.
Sejarah dalam Alkitab sudah membuktikan bahwa Israel tidak pernah dibiarkan mati kelaparan. Mana dan burung puyuh selalu datang tepat pada waktunya. Dan anak-anak Tuhan boleh melewati perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian dengan tidak kurang satu apapun. Dan itulah yang kami pegang teguh dalam keyakinan kami, agar kami tidak khawatir dengan apapun juga yang kami hadapi saat ini. Sebab apa yang terjadi ini tidak pernah lepas dari kendali Tuhan. Kami juga mau mendoakan saudara-saudara kami yang mengalami lemah tubuh. Kami mau mengingat Ibu Tia Hesa. Kami membawa doa Ibu Suyani. Kami juga mau berdoa bagi Bapak Sukisman. Biarlah dalam sakit penyakit mereka ini, iman mereka tetap terarah kepada Engkau. Hidup mereka boleh tetap menjadi berkat, bahkan kesaksian banyak orang. Dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan mereka dari kasih Tuhan, termasuk sakit penyakit. Kami juga bersyukur bahwa ada di antara kami yaitu Ibu Sri Haryatun yang makin hari makin sehat dan kuat. Itu juga menjadi bukti kekuatan iman kami bahwa Engkau selalu mendengarkan doa-doa kami. Berkatilah seluruh proses pengobatan yang terus dilakukan bagi Ibu Sri, sehingga makin hari tangan dan kakinya makin kuat, dan dia boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi persekutuan umat Tuhan di GKI Citra. Kami juga berdoa untuk segenap aktivitas yang berlangsung secara online di dalam persekutuan umat-Mu di sini. Kami berdoa dan berterima kasih untuk persekutuan online Usinda yang boleh berlangsung dengan baik. Kami juga berdoa dan bersyukur untuk ibadah online mandiri yang sudah Tuhan pimpin. Dan kami juga tetap mendoakan untuk persiapan arsip virtual dari para guru sekolah minggu pada tanggal 30 hingga tanggal 1 Agustus. Biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan untuk memperlengkapi para guru sekolah minggu. Kami juga berdoa untuk PA online yang dilakukan oleh Komisi Dewasa. Biarlah ini menjadi sarana bagi umat Tuhan untuk bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak keajaiban dan keterkejutan yang selalu Tuhan nyatakan kepada kami. Berikan kami hikmat untuk melihat, menangkap dan mengisinya. Supaya di dalam keadaan yang berat ini kami tidak merasa bahwa kami sendirian. Bahwa pencobaan itu tidak pernah melampaui kekuatan kami. Dan ketika pencobaan itu ada menghadang kami, Tuhan sudah menyediakan 1000 jalan keluar bagi kami. Dan biarlah iman yang kami punyai menjadi sebuah kepekaan yang membuat kami tahu dengan benar apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami pikirkan, dan apa yang harus kami putuskan. Kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah tiap keluarga kami, mereka yang bekerja di luar rumah, mereka yang bekerja di dalam rumah, mereka yang bersekolah dari rumah, dan mereka yang terus harus berinteraksi dengan masyarakat. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Biarlah persekutuan rumah tangga kami menjadi gereja kecil yang menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga nama Yesus semakin dimuliakan dan orang selalu meneguhkan kebenaran yang sudah diusung dan dibawa dalam kerajaan sorga, yaitu di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah doa kami ya Bapa. Kami percaya Engkau mendengarkannya, sebab doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan, kami alaskan, dan kami dasarkan hanya di dalam satu nama. Nama yang penuh dengan kuasa dan berkuasa penuh atas segenap kehidupan kami, bahkan kematian kami. Nama di atas segala nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, kita meyakini setiap hari Tuhan selalu memberikan curahan berkat dan anugerah-Nya bagi kita. Di tengah situasi pandemi yang terjadi, Ia senantiasa setia dan mengasihi kita. Kini marilah kita ungkapkan syukur atas kasih Tuhan kepada kita dengan memberikan persembahan yang terbaik baginya. Persembahan dapat saudara simpan di dalam amplop dan dapat saudara bawa nanti jika ibadah onsite dapat dilakukan.
atau saudara dapat mentransfernya ke rekening GKI Perumahan Citra 1. Sebagai nas pengantar persembahan, kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Manusia yang melukuk menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar, akhirnya padi tumbuh menghijau dan kekal. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Semua diciptanya yang jauh dan dekat, samudera yang luas dan rimba yang lebat, tak satu dilupakan, semua dibela, dan kita diberi makan tak kunjung bersela. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Umat Tuhan, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami datang ingin mempersembahkan persembahan syukur kami atas segala berkat kehidupan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepada Tuhan. Tuhan berkati, layakan, dan terimalah persembahan kami, agar supaya persembahan ini menjadi wujud pelayanan kasih kami bagi sesama yang membutuhkannya. Berilah hikmat syukur bagi majelis jemaat yang akan mengelolanya, sehingga senantiasa persembahan ini boleh dipakai untuk mendukung pelayanan di tempat ini, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu
diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Menyerahkan kami kepada Tuhan, Jadilah saksi Kristus. syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, jalanilah hidupmu dengan semangat dan penuh sukacita dalam tuntunan berkat dari Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.